kita efektif berjalan penyusunan struktur yang sudah mulai kita bentuk itu di awal bulan Oktober sudah mulai berjalan. Maka hari ini tanggal 28, 29, 30, 3 hari ini, sekitar 3 hari ini Pak Wakil akan mencari panitianya. Lalu di awal bulan kita sudah nanti tetapkan siapa pengurusnya. Jadi ada bendaharanya, ada juga koordinatornya. Ketika ada yang meninggal itu nanti yang standby di situ Rukem dan pengurus RT, ada dua institusi lah di situ. Jadi yang kena musibah itu tidak direpotkan lagi, Pak. Semuanya nanti diurus dengan RT dengan Rukem. Jadi RT sekarang dibantu dengan Rukem. Jadi misalkan ada yang warga yang meninggal itu nanti bisa di situ itu dua kelompok ya, RT dan Rukem. Ya kebetulan koordinator Rukemnya wakil ketua RT, jadi udah sama juga gitu. Kita juga. Cuman ada pemisahan anggaran Rukemnya itu dikelola sendiri oleh koordinator Rukemnya, sehingga tidak mengambil lagi kas dari pengurus RT ya, kas warga. Baik Bapak-Bapak sekalian, untuk yang nomor 2 saya kira sudah cukup, karena itu pembentukan pengurus panitia Rukem. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yakni pembentukan dan pemilihan anggota seksi-seksi kepengurusan RT 28. Di situ tadi saya sudah japri nama-namanya kepada yang bersangkutan. Ini mungkin juga akan kita umumkan di awal bulan siapa pengurus seksi-seksi pengurusan RT yang akan bekerja sebagai seksi. Di sini ada seksi humas, ada seksi perlengkapan, ada seksi rohani, ada seksi pemuda dan olahraga, ada seksi dokumentasi, ada seksi konsumsi. Ya, salah satu di sini yang ketua rohani yaitu Pak Ustadz Arfan, yang saya minta untuk bergabung di kepengurusan RT sebagai seksi rohani bidang agama Islam. Kalau untuk yang non Muslim nanti Pak Sidabutar, beliau sudah saya japri dan beliau bersedia. Kemudian untuk yang satu lagi Pak Ustadz Rusdi, beliau juga bersedia, sudah saya japri, namun hari ini beliau berdua ini berhalangan. Pak Sidabutar berhalangan, Pak Rusdi juga berhalangan. Tetapi secara ketersediaan mereka sudah bersedia menjadi seksi rohani. Kemudian humas saya sudah meminta Pak Hasan dari blok kita, Pak Ahmad dari blok I, kemudian ada satu lagi dari blok B, Pak Ramsen. Ya, itu nanti insya Allah akan menjadi humas. Lalu yang berikutnya saya akan umumkan aja di sini, biar sama-sama ini. Nanti yang tertulisnya saya share di grup ya, Pak ya. Jadi untuk seksi pemuda dan olahraga itu saya sudah minta Pak Sam dari blok B, Pak Ari, Pak Jayadi dari blok A. Jadi ya, Pak Jadi Utomo itu dari blok A ya, blok A. Nah beliau sudah bersedia, cuman tidak bisa hadir pada malam hari ini. Maka saya cukup umumkan lisan, nanti secara tertulisnya akan saya share, saya sampaikan melalui edaran di grup. Kemudian untuk seksi perlengkapan di blok sini, di blok HKLM ini ada Pak Nur Hasan, di blok depan ada Pak Waljiman, blok B ada Pak Yanto, blok C 5, tadi protes ke saya, blok C 5 Pak Yanto. Kemudian blok DFG ada Pak Reta. Ya, itu kemungkinan menjadi seksi perlengkapan.
Kemudian seksi apa lagi nih? Seksi konsumsi. Itu nanti yang ngurusin konsumsi Bu RT sama Bu Wakil, dibantu sama Mas Ade dari Blok M. Ade ya. Mas Ade nanti membantu mengkoordinir. Kalau kebetulan Bu RT sama Bu Wakil nggak ada, nanti dengan Mas Ade dari Blok M, M1 ya. Nah, ini seksi konsumsi. Untuk seksi dokumentasi, saya menunjuk Mas Dendi karena dia punya keahlian di bidang dokumentasi. Jadi acara-acara kita nanti didokumentasikan, diabadikan, bisa juga dipasang nanti di pos-pos sekretariat atau dimasukkan dalam YouTube atau Instagram supaya menjadi apa namanya ya, informasi bagi yang lain. Dan yang belum masuk ke tim seksi nanti bisa menambahin yang lain. Saya lihat dari pemilihan ini, saya lihat dari kesibukannya. Ada yang sibuknya setengah sibuk, ada yang sibuk banget, ada yang nggak sibuk. Jadi saya pilih-pilih yang kira-kira nggak sibuk. Kalau yang sibuk saya nggak berani ganggu waktunya ya, karena takutnya pas kita lagi butuhkan beliau lagi sibuk. Jadi yang penting doanya, yang penting dukungannya. Jadi bukan berarti yang tidak masuk ke dalam pengurusan ini tidak diperhatikan, tetapi kita melihat dari tingkat kesibukan pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya yang sehari-hari sibuk, saya tidak ajak, saya tidak rekrut, takut mengganggu pekerjaannya. Mungkin poin yang ketiga adalah pembentukan daripada tim seksi-seksi yang ada di bawah kepengurusan RT. Dan yang selanjutnya pembahasan yang keempat. Oke, yang ketiga ini ada penambahan nggak untuk seksi-seksi Pak? Mungkin ada yang di blok HIJB mau masukkan sebagai apa gitu, perlengkapan atau humas. Pak Ahmad kan humas. Apa itu? Jaya ada dua nih. Jaya siapa? Jaya di apa? Jaya Nudin. Jaya Nudin. Namanya siapa sih? Jaya Nudin. Setahu saya Jaya Nudin nih blok I ya. Blok I. Apa nih humas? Humas ya. Perlengkapan paling ya lampu kali ya. Yang perlengkapan itu yang kayak panulasan nih, bisa listrik, bisa elektronik, bisa manjat-manjat tiang listrik gitu kan. Jadi kalau kondisinya genting bisa berfungsi apa aja nih Pak. Bisa jadi tukang, bisa jadi bengkel, perlengkapan. Jadi Pak Nur Hasan, Pak Waljiman, Pak Yanto, blok C5, terus siapa lagi tuh? Reta, ahli bidang listrik ya, listrik tuh. Jadi yang seperti ini yang kenapa kita rekrut beberapa orang, takutnya pas kita butuhkan ini nggak bisa hadir, saya minta tolong yang ini gitu. Jadi kan ini kan kebersamaan Pak, tidak melihat ini pendukung siapa, ini pro siapa, tidak, tetapi kebersamaan. Mari kita bangun perumahan kita ini menjadi lebih baik. Yang punya potensi-potensi di sini kita kembangkan. Yang punya bidang pertanian kita kembangkan, yang punya bakat dagang kita kembangkan, yang punya apa namanya keahlian-keahlian kita dorong, kita kembangkan semuanya. Ya, dari pembentukan dan pemilihan anggota seksi-seksi ada tambahan lagi Pak? Mana Pak Gilen? Ada tambahan? Wan? Kita lanjut ke 4. Ini yang poin 4 nih yang ditunggu-tunggu nih, yang terakhir. Baik Bapak, saya bahas poin yang keempat adalah tentang pengurugan lapangan.
mengurukan tanah di depan rumahnya Pak Ahmad. Itu mau diuruk jadi lapangan. Rencananya mau jadi ruang terbuka hijau. Berarti konsepnya ada pohon-pohon, ada taman-taman. Cuma nanti kalau itu mau dipakai main bola, main badminton, boleh, silakan. Dan itu kami pengurus kemarin sudah berencana seperti ini, Pak. Untuk bulan September ini kan karena awal, kami memang ada kas, tetapi juga kami nombokin juga beberapa kas-kas sebelumnya yang lama yang bolong-bolong, kayak nombokin bayar portal HKLM yang kena truk sampah 250, kemudian nambokin uang panitia pemilihan 200.000, kemudian yang lain-lain kita nombokin juga. Artinya dengan kondisi banyak dana yang kita keluarkan, kita pending dulu untuk pengurugan. Nah, pada bulan yang lalu Kosijan sudah memberikan saya surat rekomendasi, Pak. Rekomendasi untuk penggunaan lahan. Ini udah sah, Pak, lahan itu kita uruk, kita buat lapangan, ini sah. Bahkan Kosijan sendiri yang nganterin ke rumah saya. Situ saya ketemu Pak Ustadz sama Pak Dani, Pak Ustadz sama Pak Dani yang ada di tempat saya. Terus Kosijan datang, akhirnya kita pertanyakan, nah lahan itu tinggi urukannya kan 100 cm, Pak, 1 meter ya. Nanti warga nguruk 70 cm, yang 30 nanti 30 cm ke atas itu Kosijan akan sumbang tanah merah. Jadi mungkin di awal bulan akan saya mulai kita kerja bakti untuk keliling, yang mau mana batas-batas yang mau diuruk kita pagerin dulu, baru nanti diuruk setiap bulan 1 dam dari pengurus. Karena budgetnya mungkin kita akan alokasikan yang lain, bagi-bagi yang lain. Tapi dari pengurus mulai di bulan depan kita sudah mulai turunkan 1 dam. Kalau dari warga, kemarin ada masukan dari Pak Gelan, dari warga itu kalau mau nyumbang 1 dam juga, ini ada 5 blok, KLM, AIJP, DFG, B, ABC, sama ABC 1, itu ada 5. Kalau masing-masing blok ini nyumbang 1 dam, pengurus nyumbang 1 dam, maka sebulan kita bisa nguruk 6 dam. Kalau kondisinya kita nguruk 6 dam setiap bulan, nggak nyampe 1 tahun itu sudah rata, Pak. Dengan asumsinya kemarin saya dapat masukan dari Pak Gelen, asumsinya kalau 1 orang iuran 10.000 setiap bulan, kali berapa ya? Kalau 350, 35 orang lah, 35 orang 1 blok. Di blok saya ini aja HKLM adalah 40 orang, mungkin 35 ada. Nah, kalau dari blok-blok yang ada itu nyumbang 1 dam bisa cepat. Kalaupun tidak apa-apa, namanya usulan. Nah, tapi dari pengurus akan mulai start nguruk itu di bulan depan, setelah pemungutan iuran di bulan Oktober, kami akan sisihkan 1 dam. Itu yang rutin, Pak. Belum nanti kalau dapat sumbangan dari desa, dapat sumbangan dari caleg, dapat sumbangan dari yang lain, itu mungkin bisa cepat penuh. Nanti itu tugas pengurus, akan berbagai macam cara, baik dengan proposal atau dengan permohonan, bagaimana caranya lapangan itu bisa cepat uruk lah dengan rata. Nah, itu nanti akan kita berikan pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang sifatnya seperti ini yang bisa untuk berteduh. Barangkali adik-adik kita, anak-anak kita bermain di lapangan bisa istirahat di situ. Jadi mereka tidak perlu lari ke tempat-tempat lain,
Atau yang mau main bola bisa main bola di situ, mau main badminton bisa main badminton di situ. Bahkan pemikiran jauh ke depan itu bisa kita uruk, kita pelur, kita jadikan lapangan, bisa kita sewakan untuk parkiran atau untuk kegiatan apapun gitu, kira-kira begitu. Ya, bikin lapangan serbaguna, Pak. Jadi saya informasikan bahwa mulai bulan depan kami sudah mulai start pengurukan. Jadi bentuk dari action kami para pengurus yang baru ini mengenai tanah lapangan itu mulai bulan Oktober kita sudah mulai nguruk. Rukem mulai bulan Oktober kita sudah mulai berjalan. Kemudian seksi-seksi sudah mulai bekerja. Seksi-seksi mulai bekerja ini nanti ketika ada acara-acara itu, seksi-seksi inilah yang akan membantu, Pak. Misalkan acara 17-an. Target saya 17-an tahun depan lapangan itu sudah jadi, sudah bisa kita pakai. Maunya saya perlombaan tetap di gangnya masing-masing, perlombaan kayak kemarin di gang masing-masing, tapi malam puncaknya nanti dikumpulkan jadi satu anggaran dari pengurus RT. Itu kira-kira, Pak. Atau dari donatur-donatur yang nyumbang, yang kayak waktu yang lalu ya, sebelum ada perumahan di blok JP itu, jadi lapangan itu kita pakai untuk kegiatan seluruh perumahan Taman Leticia, kegiatan di situ. Nah, sampai di sini ada masukan kira-kira Bapak-bapak? Pak mau nanya, Pak, ya. Ya. Itu pasupnya dikasih kosijan itu ukuran berapa, Pak? Itu 700 meter, Pak. Berapa kali berapa? 700 itu kurang tahu saya berapa kali berapanya. Totalnya 700 kurang lebih. Ya, di sini juga tidak ada ininya, Pak. Tidak tertulis ya? Tidak tertulis untuk luasnya, tetapi Pak Kosijan secara lisan mengatakan 700. Untuk dari blok C19 itu sampai ke kolamnya Pak Har itu. Gimana, Pak? Ya, nanti ada batas-batasannya disaksikan kosijan ya? Iya, pada saat nanti mau nguruk, itu saya nanti minta kosijan bikin patok dari ujung kan belakang blok N, blok O itu kan ada masih sisa tanah kosong tuh. Batas-batasannya itu ya? Itu batasnya sampai mana nanti dipatokin, pagerin bambu lah, mungkin di fondasi dulu, baru nanti kita nguruk, mulai nguruk dari pinggir-pinggir. Yang lain, Pak? Silakan yang lain. Kalau masalah bibit pohon untuk penghijauan nanti saya upayakan ke Dinas Pertanian, Pak. Dinas Pertanian di BPP Kecamatan Babelan itu ada nanti bibit-bibit pohon, kayak bibit pohon jambu, mangga gitu. Ya, yang lain silakan, Pak, kasih masukan untuk mengenai pengurukan tanah pasung. Pak Jayam Pak Har ngomong gimana? Pak Jai. Ada yang surat dong? Surat enggak, kalau itu udah kita bayar sama kosijan. Itu sebenarnya saya tawarkan, kalau mau diuruk, kalau mau dikelola, supaya ada mungkin apakah ya kanan kirinya masih tetap ada kolam ikannya, sebelah sananya itu nanti ada pohon-pohonnya ya nggak masalah. Kembali ke pribadinya, mau diuruk apa mau dibiarkan. Cuman Pak, udah nggak ada sumber airnya di situ, Pak. Udah diuruk sama Harmoni, udah diuruk, udah nggak ada lagi airnya. Mana Pak Jai? Mau diuruk
atau mau diternak. Nyamuk itu buat ikan. Kalau ternak ikan udah nggak mungkin, udah nggak ada air di situ. Ya Pak, silakan Pak. Berarti kerja bakti babat rumput batal nih Pak. Nggak usah dibabat, diuruk langsung diuruk kan. Kalau dirapihin pinggirnya, ya, karena ada pohon-pohon yang ke samping-samping mungkin dibabatin Pak, diurukin. Tengah nggak usah ya, diuruk aja ya. Kalau mau diuruk langsung bisa. Dan bulan depan katanya Exxon. Bulan depan. Ya dari tempat yang kosong dulu kita uruk satu-satu gitu. Harmoni aja langsung diurut. Berarti IGP, masih ada penggusuran dong. Lu mau udah babat duluan nggak masalah, udah. Kalau ada ganti ruginya. Sampai di jalan. Iya benar, nggak main di situ. Anak-anak kumpul dulu. Ternyata sampah pada sembarangan. Jadi buat main aja, mesti jawab. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan dari Mas Santo ini mengenai bak sampah. Kayak itu dia, karena kalau kita nguruk mungkin sebulan itu dua dam tuh mampu ya. Kalau kepengurusan sekarang sombong dikit lah, kasnya banyak soalnya. Cuman itu tadi program kita kan emang ada program pengadaan bak sampah, ada CCTV, ada pengurukan lapangan. Dana itu dibagi-bagi Pak. Kalau itu nanti kita uruk semua, nanti sampah nggak kita belikan bak sampah. Tapi mungkin bulan ini kita beli bak sampah, uruk satu. Bulan besok beli bak sampah, uruk satu gitu. Tapi ya nggak banyak. Tetapi saya ingin semuanya berjalan. Kalau anggaran CCTV itu kan kemarin ya Pak ya, saya sudah mencoba berupaya ke provider internet. Saya sudah mencoba, mereka sedang usahakan. Jadi CCTV yang akan saya nanti coba upayakan itu yang di blok D, EFG itu yang arah ke blok A. Tanah kosong tuh yang ke sana tuh, yang arah kampung tuh. Nanti itu satu mengarah ke sana. Yang kedua ini blok HKLM arah ke sana. Terus yang ketiga dari blok I itu tengah-tengah, yang tusuk satu itu arah ke masjid. Kemudian yang satu lagi kan partit di blok B ngarah ke masjid, arah masuk. Karena di blok A kan sudah ada dari pos itu nanti kita perbaiki lagi itu CCTV dari home connection itu Pak. Itu errornya itu karena passwordnya diganti, bukan CCTV-nya rusak. Itu ada yang mengganti passwordnya sampai sekarang nggak tahu, lempar-lemparan. Bagaimana ceritanya sampai sekarang nggak bisa diaktifkan. Jadi nanti kita upgrade, kita restart, kita benerin lagi, karena itu CCTV masih bagus, wifi-nya masih bagus dari home connection, itu nanti nyorot ke depan. Nah CCTV yang pertama dari blok B itu nyorot ke masjid, CCTV yang kedua dari blok I nyorot arah ke masjid, arah keluar. Baru yang ketiga dari HKLM ini depan, arah nyorot ke H ujung. Yang keempat CCTV blok DFG yang di portal blok D sama blok E itu arah ke blok A, tanah kosong. Itu 4 titik saya ajukan Pak. Jadi mudah-mudahan kalau itu terlaksana, itu CCTV bukan dari uang kas, CCTV bukan dari uang warga, tapi CCTV dari provider. Nanti saya usahakan itu. Nah, yang akan dibeli pakai uang kas warga itu bak sampah sama urukan. Di setiap bulan kita cicil aja. Misalkan beli bak sampahnya 2 biji, urukannya 1, 2 biji 1. Setiap bulannya ya terus 1 tahun penuh semua Pak. Jadi anggaran yang didapat dari warga itu selain kita juga untuk kebutuhan warga seperti ganti lampu, misalkan untuk acara-acara seperti ini,
itu kita berikan dalam bentuk nyata, jadi urukan sama bak sampah. Kalau kursi posyandu itu kemarin saya sudah ajukan ke Home Connection, itu sedang dalam proses juga, mudah-mudahan diberikan kursi plastik itu Pak yang di pos itu. Nah, kalau pos depan untuk yang melurnya itu nanti Kosijan itu sudah ngomong, tinggal nanti pinggir-pinggirannya kita belikan slope sama hebel. Kalau rencana saya itu akan ditembok tinggi supaya bapak-bapak security kalau malam bisa standby di depan pos, tidak kena angin, tidak kena hujan. Nanti yang arah ke sini samping itu kita kasih topi lagi biar nggak terlalu tampias. Dan itu bapak bisa lihat bangunannya, antara kanopi depan sama bangunan pos itu nggak nyambung. Ada jarak, ini temboknya masih kelihatan gitu. Itu kalau hujan rembes Mas, rembes sampai ke meteran listrik, kena air itu. Dan itu kemarin mau kita belikan talang ya Pak Wakil, mau belikan talang belum dibelikan, mungkin besok kali. Jadi itu juga pos masih dalam perbaikan juga. Mau kita belikan talang untuk nutup antara sambungan itu. Kalau Bapak lihat kanopi itu kan nempel doang tuh di tembok tuh. Kalau kena hujan rembes ke bawah. Itu PR saya, belikan talang supaya nggak rembes, kemudian di tembok kanan kiri supaya nggak tampias. Jadi kalau nanti duduk di situ bisa nyaman. Terang. Dan itu perlu saya kasih tahu, meteran itu bukan punya pos Pak. Meteran itu punya blok berapa? Blok B10. Itu diambil, dipasang di situ. Saya ngeri juga takut kena sanksi itu, memindahkan meteran ilegal. Saya bikin lapor, tapi katanya mindahin PLN Pak katanya. Apa iya gitu mindahin PLN? Kan saya juga belum, saya lagi cari-cari info juga. Itu meteran pos. Kalau nggak dilaporin nanti Enggak loh. Yang keempat, seksi yang keempat tentang urukan Pak, silakan saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Burukan. Kali ada warga mau iuran, blok HKLM. Yang lagi. Itu tadi kalau warga mau cepat iuran satu orang 10.000, satu blok itu bisa dapat 1 dam. Cuma informasikan bloknya. Nah itu Pak Ahmad, kalau di bloknya Pak Ahmad patungan 10.000-an dapat 1 dam setiap bulan gitu, kira-kira gimana? Tapi kalau dari JP belum sampai 35 Pak, belakangnya itu belum ada. Baru sekitar Kenapa 35? Karena itu budget 1 damnya itu harganya 350.000. Baru 23 rumah. 23 berarti 230. Itu teknik pengurukannya itu tanah dulu atau cormen bawahnya? Enggak. Tanah dulu atas baru cormen. Tanah nanti kan diuruk sama Kosijan juga, tanah merah di atas. Kita tanamin pohon-pohon. Kalau nanti mau dibikin lapangan, nanti seukuran lapangan itu yang dicormen di pondasi cormen. Jadi kanan kirinya tetap tanaman-tanaman itu kenanya ke tanah.
Kalau kita cormen semua panas nanti Pak, nggak bisa ditanemin pohon. Tujuannya supaya ada penghijauan juga, supaya lapangan juga. Jadi nanti lapangannya di tengah-tengah. Mungkin jaraknya dari pinggir 4 meter atau 3 meter, tanaman-tanaman, tengahnya lapangan gitu. Atau mungkin punya ide yang lain barangkali. Boleh kasih masukan, boleh. Pak security juga boleh kasih masukan seperti apa yang baiknya bagaimana. Kita kan nanti masing-masing pemikiran kita satukan yang baiknya gimana. Mungkin Pak Arifin punya masukan seperti apa, ya silakan. Kita namanya berembuk ini kan harus mendengarkan semua pihak. Ini kan karena belum tahu semuanya Pak RT. Jadi gambar rencana itu ditulis, nanti di-share ke semuanya tuh Pak RT. Iya. Gambar ya. Gambar. Lapangan. 700 meter mau diuruk. Nanti 700 meter 70 kali 10 lagi. Nggak ada 10 Pak, itu lebarnya aja mungkin 20. Kalau 20 kali 35. Panjang mungkin 35 itu. Kiri kanannya pohon tuh berapa meter gitu. Coba yang punya ahli-ahli sipil gimana ya? Bajai. Namanya ya kakek kan di bidang olahraga tuh tenis meja bulu tangkis. Nanti ukuran lapangan itu secara Ya kan kita belum tahu dikasih kosija. Nanti dikasihnya kalau lebar 10, manjanya 70, mana bisa buat lapangan bulu secara tangkis. umum kita lihat itu kemarin itu 20 kali 35 lah. Karena dari jalan Blok I ke Blok O itu Rata sama jalan. Yang lain Pak? Ya. Mana Pak Arfan? Ada lagi masukan? 3 mungkin ada masukan? Bisa ngomong 3. Mas Komar, Pak Didik mungkin Pak Didik atau siapa? Pak Jai. gimana nasib Empang ini? Empang gimana perempangan ini? Bukan miara ikan itu nyamuk. Nyamuk piara. Contoh. Kan gue tidur banyak nyamuk. Malam ya, saya tutup. Nanti kemudian obrolan biasa yang secara santai. Yang mau nambah kopinya silakan nambah, masih ada. Yang mau nambah kacangnya masih ada. Nanti kita coba memecahkan persoalan kita, perumahan kita ini seperti apa. Kalau tadi satu persatu saya ulas kembali ya mengenai rukem. Rukem itu mulai kita jalankan timnya di awal bulan, tapi efektif penggunaan anggarannya nanti di bulan Januari. Oh ya, berarti saya mau ngomong nih. Silakan. Di rumah kan 2 kakak, Ya. Abah sama Randy. Kalau di pembayaran bulanannya kan cuma 1 sama Randy. Ya. Berarti nanti Abah ke rukem nambah gitu ya? Ya, nambah rukem. Berarti kalau mau 2 rukemnya 2 berarti 2 kakak iuran rukemnya. Jadi Abah sendiri, Randy sendiri rukemnya. Nanti ditulis di kasnya rukemnya dari 2. Itu aja. Ya, seperti itu Pak. Kemudian pembentukan panitia rukem nanti oleh Pak Wakil sebagai koordinator rukem, karena Pak Wakil sudah punya konsepnya. Kemudian pembentukan dan pembelian anggota seksi nanti saya akan panggil, saya akan temuin seksi-seksinya. Untuk sementara saya umumkan secara lisan, nanti saya akan pengurus akan ngumpul sendiri dengan para seksinya, kemudian dijelaskan visi misinya dan tugas-tugasnya. Yang terakhir pembahasan mengenai urukan, saya ulangin lagi, kita akan upayakan di bulan Oktober sudah mulai ada pengurukan.
Adapun nanti pembelian bak sampah, kita melihat anggaran. Jika anggarannya cukup, bak sampah itu walaupun 2 biji, 3 biji setiap bulan akan kita berikan, kita taruh di tempat-tempat yang memang memerlukan bak sampah. Baik Bapak-bapak, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada saran? Tidak ada juga. Kalau begitu saya kembalikan kepada Pak Wakil untuk ditutup acara pada malam hari ini. Dan kebetulan di sini juga ada saudara kita Bapak Ustadz Arfan, supaya ditutup juga dengan doa supaya malam hari ini yang kumpul pada hari ini membahas tentang kemajuan perumahan kita melihat dari mana asalnya, tidak melihat dari mana bloknya. Semua perumahan Taman Netisia mudah-mudahan sama-sama mendapatkan keberkahan, sama-sama mendapatkan kesuksesan, menciptakan perumahan kita yang aman, nyaman, damai, persaudaraan selamanya. Terima kasih. Dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata bicara, salah perbuatan, kepleset omongan dan sebagainya. Saya mau minta maaf dengan sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian memenuhi undangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjabaran dari poin-poin yang telah disusun untuk kita musyawarahkan. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang sudah kita rumuskan bisa terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Semuanya tidak lebih dan tidak kurang untuk kemajuan wilayah kita Taman Netisia 2 RT 28 RW 15. Dan sebagai penutup, marilah kita berdoa akan dipimpin oleh Ustadz Arfan. Namun saya sebagai ketua acara mengucapkan terima kasih banyak dan permohon maaf yang seluas-luasnya atas khilaf dan salah saya dalam berucap, bertutur kata. Semoga ini menjadi titik awal kita untuk melangkah demi kemajuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasiran bila goyah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RT dan rekan-rekan semuanya, terutama kesepuhan, sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ketua RT, yaitu masalah tentang rukam. Rukam ini tentang kemanusiaan. Bahkan di agama juga diterangkan itu sebagai hukum kifayah. Jadi seseorang mengurus yang meninggal itu adalah hukum kifayah. Jadi kewajiban bagi orang-orang yang hidup itu salah satunya di lingkungan kita itu harus ada. Kalau tidak ada itu sangat dosa. Bahkan di agama juga satu kampung atau satu wilayah tidak ada yang mengurus tentang hukum kematian. Kalau hukum kifayah itu cukup salah satu, Pak. Kalau jadi misalkan ada salah satu yang mewakili atau salah satu pengurus, ada yang mengurus, itu gugur semuanya kewajiban kita. Tapi jangan salah, kalau di lingkungan kita tidak peduli atau tidak mengurus tentang kematian ini, kemanusiaan, itu semuanya dosa. Kita ibadah tekun selama-lamanya. Kan hukum itu ada dua, ada hukum kifayah, ada hukum fardu ain. Kalau fardu ain itu cukup buat diri kita sendiri. Kayak kita membaca
kayak kita sholat itu fardu ain, kewajiban buat kita sendiri. Tapi ini hukum kifayah. Nah, hukum kifayah ini yaitu hukumnya salah satu, misalkan di lingkungan kita tadi, atau misalkan di satu daerah, satu kampung, ini misalkan satu kampung lah, satu perumahan, ini sangat dianjurkan oleh agama. Maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya RT yang baru ini, kampung kita menjadi kampung baldatun thayyibun warabun, menjadi kampung yang aman, tentrem, adem. Kita di sini sama-sama berjuang untuk kemajuan lingkungan kita. Berat kita sama-sama pikul, ringan kita sama-sama jinjing, demi untuk kemajuan lingkungan kita. Adapun insya Allah kalau kita ada hal-hal yang ingin kita dibangun, kalau dengan kita bareng-bareng, insya Allah kita akan tercapai. Bahkan ini tadi sudah disebutkan rukem. Rukem ini adalah sistem yang bagus, maka harus dibentuk dengan apa? Dengan hukum. Bahkan di agama dijelaskan al-haqqu binanidom. Kebaikan kalau tidak didasari dengan hukum atau tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan. Makanya ini suatu kebaikan ini, ya kan? Al-haqqu bilanidom yaghlubu bilanidom. Kebaikan yang tidak terorganisir artinya tidak tersusun akan kalah dengan kejelekan yang tersusun. Ini suatu kebaikan harus disusun dengan baik. Sangat setuju ya. Tadi kayak rukem itu kan bagus, harus sistemnya harus dibangun. Maka dari itu mari kita bareng-bareng, jangan malu yang ada di bidang itu, silakan kita niatkan menjadi nilai ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur. Harus panjang umur nih, apalagi pengurus-pengurus rukem. Kalau pengurusnya rukem meninggal duluan, ntar gimana yang ngurusinnya, ya kan? Makanya kalau yang pengen umurnya silakan, pasti doanya di sama masyarakat mudah-mudahan panjang umur. Soalnya kalau pengurus rukemnya meninggal duluan, ntar siapa yang ngurus? Terus yang kedua tadi ada tentang kan masalah yang memandikan, itu dikembalikan lagi. Kan di sini sistemnya kemarin saya mendengar itu dari sana, dari Amilin, dari desa. Karena kita tempatnya di sini ya kita harus patuh hukum itu. Karena nggak boleh gitu. Karena saya juga dulu di Jakarta itu sering dipanggil. Jadi saya itu tim tukang mandiin. Kalau bahasa santri mah kuli baris. Itu kalau di pondok dulu kuli baris. Karena kalau di daerah saya itu di Pandeglang itu di Banten, setiap yang menyolatkan pasti dapat amplop namanya ayo semuanya kuli baris gitu. Tapi di sini enggak ya kan. Itu dikembalikan kepada keluarganya. Karena saking kalau di Banten itu udah galib ya modelnya, udah galib, udah kebiasaan. Kenapa? Emang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu dikembalikan lagi kepada keluarganya. Tapi karena mungkin keluarganya ingin, saudaranya pengen banyak mendoakan, karena dia juga harta almarhum juga mungkin ya. Semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin banyak pahalanya bagi orang medit. Makanya menyolatkan itu menurut agama itu menambal. Menambalnya gimana? Mungkin dulu kita waktu hidup sholatnya mungkin telat atau bolong atau mungkin lupa ketiduran, lupa ngodoin. Nah itu bertambal oleh menyolatkan itu. Semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin bagus tambalan. Tapi jangan salah. Kalau misalkan kita jarang sholat, apanya yang ditambal? Ibarat gini, kita punya baju, punya bahan yang bolong, ya kan? Nah, yang bolong itu ditambal. Kalau kita nggak punya bahannya, apanya yang ditambal? Artinya gini, mari kita semuanya mau agamanya apa, silakan, ya kan? Berbondong-bondong meramaikan masjid, artinya gitu kan.
sholat di mana aja ya. Yang penting kita saling mengingatkan. Kita sebagai orang muslim saling mengingatkan, saling menegur. Jadi kalau kita ditegur oleh tetangga itu senang, karena merupakan itu suatu kebaikan atau suatu sayang. Kamu jangan kayak gitu kan. Tapi negurnya juga jangan kelebihan, harus kaulan sadidan. Artinya gimana? Ucapan yang baik harus dilaksanakan dengan baik. Jangan salah, perbuatan baik dengan dilaksanakan dengan tidak baik. Misalkan dia menegur dengan hal yang keras atau mengerjakan yang perbuatan baik dengan hal yang tidak baik. Artinya kaulan sadidan, ucapan yang baik dikerjakan dengan baik. Jadi seimbang. Itulah ya. Makanya ayo kita bareng-bareng di sini sebagai orang muslim, ayo bareng-bareng kita tadi, terutama rukem tadi ya. Bagus ini rukem. Terus mungkin segitu ya pencerahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri, umumnya buat kita semuanya. Untuk selanjutnya, karena waktu udah malam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Dan yang ketiga yaitu mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita niatkan buat diri kita sendiri Fatihah ini, buat keluarga kita sendiri, dan terutama buat lingkungan kita semuanya. Al-Hadiniyah wa Al-Niyatin Sulih Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum kita berdoa yang keyakinannya dengan Islam sama dengan saya, ucapkan amin. Dan dengan non muslim silakan berdoanya dengan keyakinan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa'fu anna ya karim ya dal jalali wal ikramit ta'ala dinil islam wal iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala kulli syuhabati rasulillahi ajmain. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil qulubi wad dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di wa tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai semua acara demi acara dengan lancar. Saya pribadi atas nama